Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Jumpa lagi bersama Ibu Guru di hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021. Semoga hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat. Tentunya yang paling Ibu harapkan adalah kalian dalam keadaan bahagia. Anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tematik 8, subtema 1, 2, dan 3 dengan muatan bahasa Indonesia tentang menemukan informasi penting dan gagasan utama. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menemukan informasi penting, menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Bersama Ibu Guru Neneng. Yuk kita simak materinya. Menggali informasi dari teks non-fiksi. Kita sudah belajar menemukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Dari kata kunci tersebut, kita dapat memperkirakan isi teks. Kita juga dapat menemukan kata kunci di setiap paragraf. Berdasarkan kata kunci tersebut, kita dapat memperoleh informasi penting dari teks. Kata kunci dari sebuah paragraf dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Kita dapat membuat peta konsep dari kata kunci yang terdapat di setiap paragraf. Peta konsep tersebut menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Yuk kita perhatikan contoh berikut. Makanan sehat untuk pertumbuhan. Siswa kelas 6 sekolah dasar dapat dikatakan berada pada masa pertumbuhan yang sangat penting. Pertumbuhan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah makanan. Makanan yang sehat sangat diperlukan untuk pertumbuhan badan. Judul teks tersebut adalah Makanan Sehat untuk Pertumbuhan. Lihat cara penulisannya, menulis judul, huruf awalnya huruf besar, kecuali kata penghubung. Terus, kata kunci pada judul tersebut adalah makanan, kata sehat, dan kata pertumbuhan. Kata kunci paragraf di atas adalah pertumbuhan. Informasi dari teks dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama dirumuskan berdasarkan kalimat utama setiap paragraf. Selanjutnya, kita dapat merangkum gagasan utama dalam bentuk teks. Menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi yaitu berita, artikel, jurnal. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf. Ia dapat berada di akhir, pertengahan, atau muncul bersamaan di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks. Perhatikan contoh berikut. Setiap warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Hak sebagai warga negara harus dipenuhi oleh negara. Tujuan pemenuhan hak warga negara adalah agar masyarakat hidup sejahtera. Kita memiliki banyak hak
sebagai warga negara. Misalnya, hak mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dari paragraf ini, kita dapat temukan kalimat utamanya adalah, karena kita tahu setiap paragraf pasti memiliki kalimat utama yang di dalamnya terdapat gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok. Kalimat utama paragraf ini terdapat di awal paragraf atau biasa disebut dengan paragraf deduktif, yaitu paragraf atau paragraf yang memiliki kalimat utamanya di awal paragraf. Apa kalimat utamanya? Yaitu adalah setiap warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Apa gagasan utamanya? Gagasan utamanya adalah hak warga negara. Mengapa kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama? Lihat pada kalimat pertama sini ada kata hak. Lalu kata hak tersebut diulang pada kalimat berikutnya. Ini merupakan penjelas dari kalimat sebelumnya. Maka jelaslah kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Selanjutnya perhatikan contoh yang lainnya. Ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan kebudayaan daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki tari kreasi yang berbeda. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya berasal dari pengembangan gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak terikat dengan aturan baik gerakan maupun aspek lainnya. Dari paragraf ini kita dapatkan gagasan utamanya adalah keragaman tari di Indonesia. Keragaman tari di Indonesia ini merupakan gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama. Mana kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan kebudayaan daerah. Lebih jelasnya lagi, perhatikan slide berikutnya. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks, kita dapat melakukan beberapa cara. Contohnya, 1. Membaca di awal dan akhir paragraf secara tersurat. Yang kedua, membaca keseluruhan teks dan menyimpulkan apa yang menjadi gagasan. Yang ketiga, mencari kalimat utama dan kalimat pendukung terlebih dahulu, lalu menyimpulkan menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perhatikan cara menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung, kalimat utama, dan kalimat penjelas agar lebih detail atau lebih jelas. Dari bacaan tadi di slide sebelumnya sudah Ibu bacakan, kita dapatkan kalimat utamanya adalah, silahkan kalian lihat, ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan kebudayaan daerah. Paragraf ini, kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Selanjutnya, manakah yang menjadi atau yang termasuk kalimat penjelasnya? Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. 1. Setiap daerah di Indonesia memiliki tari kreasi yang berbeda.
Yang kedua, tari kreasi adalah tari yang gerakannya berasal dari pengembangan gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak terikat aturan baik gerakan maupun aspek lain. Ini adalah tentang kalimat penjelas. Sekarang kita lihat gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah hal yang paling inti yang terdapat pada kalimat utama. Gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah keragaman tari di Indonesia. Ini diambil dari kalimat utama. Selanjutnya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung sama halnya seperti kalimat penjelas. Bedanya kalau kalimat penjelas sudah berbentuk kalimat, kalau gagasan pendukung sama dengan gagasan pokok, adanya di dalam pikiran. Nah, gagasan pendukungnya adalah kita lihat di kalimat pertama, yaitu tentang tari kreasi tiap daerah. Itu terdapat dalam kalimat penjelas nomor 1. Yang kedua, gagasan pendukungnya adalah asal gerakan tari kreasi dari kalimat penjelas nomor 2 yang tadi sudah Ibu bacakan. Yang ketiga, gagasan pendukungnya adalah aturan tari kreasi. Ini diambil dari kalimat penjelas nomor 3. Baik anak-anak, selanjutnya seperti biasa, kalian kerjakan tugas-tugasnya yaitu halaman 14 sampai 15, halaman 66, 79, 99, 102, 117 dan 122. Semoga bermanfaat. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.